Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda wa nasara dina ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa bigudumikum. Al-Faqir ucapkan kepada seluruh dan segenap para habaib, para asatidzah, para masyayikh, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, thumma alhamdulillah wa syukrulillah. Berkat taufik, hidayah, inayah, riayah, hirasah, himayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat kembali berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menghadiri dan mensyiarkan majelis rutinan yang rutin kita selenggarakan di setiap pekan di Rubat Huraidah ini. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita terhitung sebagai amal ibadah kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda, dunia juga akhirat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi telah sama-sama kita awali majelis kita sebagaimana biasa dengan pembacaan tawasul, pembacaan ratib al-attas, dan kemudian dilanjut dengan pembacaan kisah maulid Nabi, yang kesemuanya itu insya Allah tidak lagi kita ragukan faedahnya, fadilahnya, manfaatnya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita baca tadi dapat menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan kesalahan kita, Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan kelalaian kita, Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan dosa-dosa kita, dan sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala jadikan penyebab dikabulkannya doa-doa kita sekalian, dikabulkannya hajat-hajat kita sekalian, baik itu hajat yang berkaitan dengan urusan pribadi kita, hajat yang berkaitan dengan urusan keluarga maupun rumah tangga kita, hajat yang berkaitan dengan urusan usaha ataupun pekerjaan kita, dan hajat-hajat kita yang lainnya yang menyangkut berbagai macam urusan, mulai dari urusan agama, urusan dunia, hingga urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita duduk di majlis ilmu, majlis yang menjadi warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk masuk ke dalamnya, nimbrung ke dalamnya kalau kita melewati majlis tersebut. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wahai sahabatku, wahai pengikutku, wahai umatku, wahai umat Islam, idza marartum bi riyadil jannah, kalau kalian kebetulan melewati suatu taman surga, farta'u, maka masuk ke dalam taman surga tersebut. Para sahabat ini tanya sama Nabi, karena yang para sahabat tahu surga itu adanya di akhirat, taman surga itu adanya di dalam surga, ya. Maka mereka tanya sama Nabi, wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud taman surga yang engkau perintahkan kami kalau lewat taman tersebut masuk ke dalamnya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun menjawab,
ya, khilaqu dzikri au fi ba'dhi riwayah majalitsu dzikri. Nabi menyampaikan bahwa yang dimaksud taman surga itu adalah halaqah zikir, atau di sebagian riwayat Nabi menyampaikan bahwa yang dimaksud taman surga itu adalah majelis-majelis zikir, majelis di mana di dalamnya kita diajak untuk mengingat Allah, membaca ayat suci Al-Quran, kemudian kita berzikir, membaca tahlil, tasbih, tahmid, istighfar, sholawat. Tidak lupa kita mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan saudara-saudari kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Majelis di mana di dalamnya kita diingatkan tentang kewajiban-kewajiban kita. Majelis di mana di dalamnya kita diajarkan untuk menyempurnakan ibadah kita. Majelis di mana di dalamnya kita diingatkan tentang tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, majlis-majlis seperti itulah yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk masuk ke dalamnya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau kita lewat majlis zikir, majlis ilmu, maka masuk ke dalamnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita masih diberikan keluangan waktu, kita masih diberikan sehat afiat jasmani rohani, sehingga kita bisa kumpul, kita bisa duduk di majlis ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan lebih banyak rahmat, barakah dan maghfirah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Andai kata ditampakkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung di majlis-majlis seperti ini, maka hujan yang barusan dari siang sampai malam barusan turun itu nggak ada apa-apanya. Ya. Diceritakan dalam satu kisah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama Sayyidatuna Aisyah lagi ngobrol di rumah berdua, di rumah lagi ngobrol seperti biasa gitu kan. Tiba-tiba lagi di tengah obrolan gitu ada orang yang ketok pintu, yang kasih salam. Kemudian Nabi jawab salam, Nabi keluar, Nabi lihat siapa yang datang. Ternyata ada salah seorang sahabat mengabarkan bahwa salah seorang sahabat si Fulan bin Fulan meninggal dunia. Kemudian Nabi masuk, Nabi temuin Siti Aisyah, ya Aisyah, Fulan bin Fulan meninggal dunia, saya mau takziah dulu sebentar ya. Kamu jangan kemana-mana, nanti kita lanjutin lagi obrolnya. Nah, karena Nabi terburu-buru, Nabi jalan, Nabi lupa bawa ridanya, Nabi lupa bawa selendangnya. Begitu Nabi sudah berangkat, pintu sudah ditutup, Siti Aisyah lihat udah nggak ada orang, Siti Aisyah keluar ke ruang tengah lah gitu ya, mau ngambil ridanya Nabi. Dilihat, wah ridanya Nabi ketinggalan nih, selendangnya Nabi ketinggalan. Tadinya mau dilipetin sama Siti Aisyah. Begitu pengen dilipet, ternyata ridanya wangi banget diciumin sama Siti Aisyah. Diciumin terus sama Siti Aisyah. Nabi itu apa yang nempel di badannya wangi pasti. Apa yang nempel di badannya Nabi wangi. Nabi ya pakai bajunya jadi wangi. Nabi pakai selendangnya jadi wangi. Pokoknya apa-apa yang nempel sama Nabi jadi wangi, jadi bagus, jadi baik. Jadi harganya jadi tinggi lah. Bahkan andai kata Nabi nggak mandi sekalipun tetap wangi. Ngalahin orang yang mandinya sehari 3 kali. Beda sama kita mandi berkali-kali tetap bau ya. Kalau kagak pakai deodoran ya. Dan Nabi kalau ngomong tuh, kalau ngobrol itu suka keluar ya, ludahnya gitu, itu ludahnya lebih wangi dari misik. Misik yang paling wangi di atas dunia itu masih kalah sama Nabi wanginya. Makanya sahabat itu seneng duduk sama Nabi, karena apa? Wangi dekat Nabi itu ya. Beda sama kita ya. Makanya ludahnya Nabi itu bisa jadi obat. Ludahnya Nabi jadi obat buat orang lain ya. Tapi ludah ente juga bisa jadi obat ya. Ada orang darah rendah, ente ludahin, insya Allah darah rendahnya hilang, darah tinggi datang ya. Nah, jadi buat obat darah tinggi ya. Jadi Nabi ini wangi, pokoknya wangi Nabi itu ya.
Pokoknya segala macam yang nempel di Nabi indah udah ya. Nah begitu pengen dilipetin karena saking wanginya diciumin sama Siti Aisyah. Diciumin, ya Allah, ya Rasul, ridanya aja wangi begini apalagi badannya, apalagi keringetnya. Sampai akhirnya Siti Aisyah dipakai, di apa namanya, di kerebongin lah gitu. Ya, badannya Siti Aisyah dengan ridanya Nabi dipakai begitu ya. Nah saat itu ridanya nempel di badan Siti Aisyah, tiba-tiba Siti Aisyah ngerasa ini cuaca di luar berbeda. Tadi terang tiba-tiba jadi kayak gelap. Bukannya gelap, tetap terang tapi kayak hujan lebat. Begitu Siti Aisyah ngelongok, wah hujan gede. Perasaan tadi nggak ada mendung, nggak ada apa, tiba-tiba kok hujan gede. Deres hujannya sampai nggak kelihatan tuh jalanan. Tapi langit cerah. Langit cerah. Waduh, nanti Rasul kehujanan dong nih pulang nih. Padahal tadi nggak ada mendung, nggak ada apa, nggak ada geluduk, nggak ada apa, tiba-tiba kok bisa hujan gede gini. Nah nggak lama kemudian Nabi masuk. Nabi udah selesai takziah, Nabi masuk. Dilihat kok Nabi badannya kering, bajunya kering, nggak ada basah sama sekali. Siti Aisyah tanya, ya Rasul, kamu nggak kebasahan? Kata Nabi, enggak. Oh mukjizat kali ini mukjizatnya Nabi nih, nggak basah, nggak basah walau kena air hujan. Wah ini mungkin salah satu mukjizatnya Nabi kali ini, ya kan? Kalau kita kan mesti pakai jas hujan dulu ya. Oh mungkin mukjizat kali, mukjizat engkau kali ya Rasul ya, nggak basah karena air hujan. Kata Nabi, emang nggak hujan di luar? Ah hujan gede, lebat. Kata Rasul, ente emang pakai apaan barusan? Ya kan? Ini ya Rasul, ridamu aku pakai. Pantes ya. Coba lepas ridanya. Begitu dilepas dilihat, oh iya nggak hujan. Coba pakai lagi, kelihatan hujan lagi. Jadi yang ngelihat Siti Aisyah doang tuh. Gara-gara pakai ridanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul itu apaan? Ya, kok begitu aku pakai rida engkau kelihatan tuh hujan gede banget. Tapi begitu aku lepas nggak kelihatan lagi tuh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah, yang barusan kau lihat itu bukan hujan biasa. Itu adalah hujan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ridaku nempel ya, kepada engkau, di situ Allah Subhanahu Wa Taala hujankan rahmat kepada engkau dan kepada sekeliling engkau. Ya, itu baru ridanya Nabi. Bagaimana kalau warisannya Nabi seperti majelis ilmu seperti ini ya. Tentu ya, kita berharap ya, hujan rahmat lebih besar yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita ya. Makanya kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam salah satu majelis beliau ya, dalam salah satu keterangan beliau ini menjelaskan kayak begini. Orang itu kalau datang ke majelis ilmu, majelis maulid, majelis kebaikan, begitu dia keluar dari majelis itu, mereka diikutin awan putih. Mereka diikutin sama awan putih. Cuman nggak kelihatan tuh awannya. Nggak kelihatan awannya. Diikutin sama awan putih. Itu awan putih apaan? Awan putih itu awan yang membawa rahmat Allah yang diturunkan kepada mereka yang barusan duduk di majelis ilmu. Nah awan putih itu ngikutin orang ini sampai mana? Sampai rumahnya. Makanya kalau habis balik dari majelis ilmu, dari mana-mana, ya kita samperin anak kita, kita cium anak kita, biar mereka kebagian rahmatnya tuh, kecipratan. Kita samperin pasangan kita, biar mereka kecipratan berkahnya, rahmatnya dari kita duduk di majelis ilmu. Ya. Bahkan apa-apa yang ada di situ, seperti makanan yang ada, bawa nggak apa-apa, bawa kasih makan anak-anak kita dari makanan-makanan yang ada di majelis tersebut ya. Insya Allah itu makan bisa membawa kebaikan buat keluarga kita yang di rumah. Walaupun mereka nggak ikut hadir, tapi mereka bakal kecipratan berkahnya. Insya Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita masih dikasih kesempatan untuk duduk di majelis seperti ini. Dan mudah-mudahan kita terus semangat untuk hadir di majelis seperti ini.
insyaallah. Nah, ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit pelajaran kita dari kitab Jami'us Shaghir lil Imam Suyuti rahimahullahu taala anhu. Sebelum itu sebagaimana biasa, mari sama-sama kita baca doa terlebih dahulu. Dimulai dari Al-Faqir dan antum sekalian mengikuti dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa gurbihi wa thawabih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa bisanadil muttasil ilal imam as-Suyuti rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal ilallahi at-talaq. Shadaqan Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, sampailah kita ke hadis yang ke-53 dari kitab Jami'us Shaghir lil Imam Suyuti rahimahullah, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Nabi bersabda, abghadul halal ilallah, perbuatan halal tapi paling dibenci oleh Allah yaitu at-talaq, perceraian. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kalau kita bicara perceraian maka kita bicara tentang pernikahan, ya. Karena nggak mungkin bercerai kalau belum nikah, ya. Bicara tentang nikah, an-nikah sunnatul anbiya wa syi'arul auliya wa junnatul atqiya. Nikah itu adalah sunnahnya para nabi, sunnahnya para rasul, ya. Para nabi, para rasul. Wa syi'arul auliya, dan nikah itu juga menjadi salah satu media syiar para ulama dan aulia Allah. Kalau di agama tertentu mereka melarang para ulama-ulamanya untuk menikah, tapi justru di dalam Islam para ulama-ulama, para aulia menjadikan nikah sebagai salah satu media syiar. Dan kemudian nikah ini juga junnatul atqiya, bentengnya orang-orang yang bertakwa. Dengan menikah ini orang-orang yang bertakwa dapat menjaga diri mereka, menjaga syahwat mereka dan menyalurkan syahwat mereka ke jalan yang benar, yaitu nikah, ya. Nah, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menikah ini pada hakikatnya bukan hanya menyatukan dua orang berbeda, tapi menyatukan dua keluarga besar. Bukan cuma menyatukan si lelaki dan perempuan, tapi menyatukan dua keluarga besar. Keluarga lelaki, keluarga si suami, dan keluarga si istri, ya. Yang tadinya nggak saling kenal, jadi saling kenal. Jadi bisa saling belajar. Mungkin budayanya berbeda antara satu dengan yang lain, bisa saling belajar, bisa saling tukar kebiasaan, bisa saling berakulturasi, ya, bisa saling belajar antara satu dengan yang lain. Yang tadinya nggak saling kenal, jadi terjalin silaturahmi antara kedua keluarga besar. Dan dari pernikahan ini juga dapat menyebabkan lahir keturunan, yang diharapkan keturunannya bisa menjadi solihin dan solihat, ya. Bisa membanggakan Nabi dengan nanti banyaknya jumlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu perceraian ini
dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab bukan hanya dapat memisahkan dua orang saja, tapi juga berpotensi memisahkan dua keluarga besar, dan juga berpotensi bisa membawa dampak buruk kepada anak-anak mereka. Karena itu talak walaupun halal tetapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang setelah cerai akhirnya hubungannya nggak baik. Bahkan kadang-kadang ya antara satu pasangan dengan yang lainnya ini saling ngejelekin. Bahkan nggak jarang kadang-kadang anak jadi korban ya. Yang masalah suami sama istrinya, anak dibawa-bawa. Anak diajak, dipaksa untuk ikut juga musuhin pasangannya. Ya. Si bapak bercerai sama istrinya, si anak diajak untuk ngebenci emaknya juga. Tuh emak lu tuh modelnya begini, emak lu modelnya begitu, dijelek-jelekin emaknya. Ya. Yang akhirnya si anak ini ya berpikiran emaknya jelek, emaknya buruk. Atau sebaliknya, ya, si istrinya yang ngejelek-jelekin suaminya di depan anak-anaknya. Tuh bapak lu tuh ya kagak tanggung jawab, bapak lu tuh begini. Akhirnya si anak ini tumbuh dengan benci kepada orang tuanya. Nah inilah yang bikin perceraian ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan mau cerai aja udah. Masalah ente sama istri ente, masalah ente sama pasangan ente, jangan bawa-bawa keluarga besar, jangan anak juga ente jadiin tameng, ente jadiin korban untuk juga membenci pasangan ente ya. Karena itu akan berdampak pada psikologis anak. Akhirnya nanti anak tumbuh dengan kebencian, nggak seneng kalau lihat orang seneng ya, nggak sudi kalau ngelihat orang bahagia, nggak seneng kalau ngelihat orang harmonis. Si anak ini akhirnya punya sifat seperti itu. Ya. Nah ini yang dibenci dari perceraian. Tetapi memang ya, perceraian ini nggak diharamkan, enggak. Al-Hafidz Al-Iraqi berkata, anna bugdallahi li syai'in la yadullu ala tahrimih. Ya. Bahwasanya kebencian Allah pada sesuatu bukan berarti sesuatu itu diharamkan, enggak juga. Allah Subhanahu wa taala benci kepada perceraian, tetapi bukan berarti perceraian itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, memang dalam beberapa kasus justru perceraian ini diperbolehkan. Perceraian ini diperbolehkan, bahkan bisa dianjurkan jatuhnya. Ya. Manakala si suami dan istri ya menganggap kalau ini pernikahan diterusin bikin mereka makin durhaka kepada Allah, bikin mereka makin jauh dari Allah, bikin mereka tidak bisa menjalankan hak-hak Allah, illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Kalau misalkan pasangan ini khawatir kalau ini dipertahankan, nah ini bakal menimbulkan mudarat yang lebih besar, bakal bikin suami dan istri makin jauh dari Allah. Suami makin dimurkai, istri makin dimurkai, anak-anak juga makin nggak bagus nanti psikologisnya. Nah, maka di kasus-kasus seperti itu perceraian itu diperbolehkan, tetapi dengan catatan baik-baik cerainya, baik-baik ya, jangan sampai pasca perceraian menimbulkan permusuhan yang lebih besar. Ya. Saya lihat banyak orang yang setelah perceraian ini justru biasa-biasa aja, baik-baik saja. Tapi memang kita juga lihat ada yang setelah bercerai justru makin panas ya, saling ngejelekin antara satu dengan yang lain. Nah itu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata suami dan istri terpaksa harus bercerai, jangan sampai anak menjadi korban untuk mereka jadikan senjata untuk memusuhi mantan pasangannya tersebut.
Ini sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi anak dicekokin, bapak lu tuh nggak tanggung jawab, bapak lu tuh begini, bapak lu tuh begitu. Lah, itu bapaknya si anak. Itu orang sudah menjadi mantan ente. Tapi mau sampai kapanpun, ya, itu bapaknya anak. Anak-anak wajib tetap harus hormat. Ya. Atau sebaliknya, si bapaknya yang ngejelekin emaknya, emak lu tuh ya susah diatur, susah dibilangin, cerewet ya. Mendingan gua tukerin sama kulkas 2 pintu, ketahuan ya. Nah, akhirnya si anak ini timbul benci sama ibunya. Ya, nggak boleh. Anda sudah tidak ada lagi hubungan dengan mantan istri Anda, tapi anak Anda ini tetap menjadi darah daging dia, suka nggak suka, seneng nggak seneng. Ya. Dia tetap harus wajib hormat kepada ibunya, sejelek apapun ibunya. Ya. Maka andai kata terpaksa harus bercerai, jangan sampai anak ini dicekokin dengan hal-hal buruk yang membuat si anak ini benci kepada orang tuanya. Jangan. Ya. Ini orang jahil nih, juhala nih yang begini nih. Ya. Yang akhirnya membuat si anak ini tumbuh berkembang dengan pikiran yang nggak bagus. Ya. Sehingga akhirnya yang tadinya dia mandang bapaknya atau ibunya yang jelek aja, nanti akhirnya semua orang dia pandang seperti itu. Secara psikologis semua orang seperti itu. Ya. Nah inilah yang membuat perceraian ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bukan berarti nggak boleh cerai. Ya. Boleh cerai kalau misalkan memang sudah nggak bisa dipertahankan lagi. Seperti tadi kalau misalkan dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya. Atau bahkan kalau misalkan dipertahankan justru anaknya yang bakal jadi korban. Tiap hari bapak emaknya berantem. Anaknya ngeliatin tiap hari. Akhirnya nanti anaknya justru jadi broken home. Broken home-nya bukan gara-gara bapaknya cerai sama mamanya cerai. Broken home-nya gara-gara justru emak bapaknya mempertahankan rumah tangga tapi tiap hari berantem. Justru jadi broken home. Ya. Padahal kalau misalkan mungkin dia pisah, dia nggak bakal lihat tuh bapak emaknya berantem tiap hari di matanya dia, sehingga dia tetap memandang baik kepada bapaknya atau kepada ibunya. Ya. Yang jelas ya Islam ini memberikan solusi buat rumah tangga. Kalau misalkan emang rumah tangga udah nggak bisa dipertahankan lagi, ada jalan, yaitu jalan cerai. Ya, tapi cerai juga ada tahapannya. Ya. Talak pertama itu memberikan suami dan istri waktu untuk mereka introspeksi masing-masing, menyadari kesalahannya, menyadari kekurangannya. Kalau misalkan memungkinkan bisa balik lagi. Ternyata setelah talak satu masing-masing menyadari kesalahannya, bisa balik lagi, bisa. Tapi kalau misalkan setelah talak satu ternyata udah nggak bisa balik lagi, talak dua, masih dikasih waktu untuk memikirkan mateng-mateng, lanjut apa enggak. Tapi kalau udah talak 3, maka sudah tidak bisa balik lagi kecuali ada muhalil. Ya. Apa itu muhalil? Kapan waktu nanti kita bahas. Ya. Yang jelas Islam ini nggak ujuk-ujuk ngasih orang cerai begitu aja. Ya. Tapi masih memberikan solusi-solusi lain. Tapi kalau memang udah mentok nggak bisa dilanjutkan, kalau lanjut ini bakal justru menimbulkan mudarat yang lebih besar, bakal membahayakan jiwa keduanya, maka berpisah atau bercerai itu jalan yang lebih baik ketimbang harus dipaksakan untuk terus bersama. Ini kalau misalkan bersama bisa lebih berbahaya, bisa dampaknya bisa lebih buruk. Nah itu kenapa perceraian ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena secara umum memisahkan dua orang, memisahkan dua keluarga besar, dan menghentikan kelanjutan
daripada keturunannya masing-masing ya. Makanya dikatakan bahwa ahabul asya ila syaitan at-tafriq baina zaujain. Kalau perceraian ini perbuatan paling nggak disuka sama Allah walaupun halal, sebaliknya setan paling seneng melihat orang bercerai. Jadi setiap pekan nih, setiap minggu nih setan rapat, setan kumpul ya, kayak di kelurahan tuh minggon ya, masing-masing laporan. Setan yang pertama laporan, iblis duduk di singgasananya, di samping singgasananya iblis ada kursi kosong. Kursi kosong ini nanti diberikan kepada setan yang kerjaannya paling bagus minggu itu. Wow. Setan yang pertama datang. Kata iblis, ente minggu ini udah ngerjain apa aja? Ana sudah bikin si fulan kagak sholat. Ah biasa itu mah. Ya, udah banyak. Belum, ente belum layak duduk di sini. Datang lagi yang satu. Ente minggu ini kerjanya ngapain aja? Ana sudah bikin si fulan bin fulan ini mabuk, minum minuman keras. Ah biasa itu mah, ya, nggak spesial. Belum layak ente duduk di sini. Yang lain datang lagi, anak buahnya iblis yang satu. Ente ngapain kerjaan? Ana udah bikin si fulan bin fulan ya, tahun baru kemarin tuh berzina. Ah biasa itu. Ya, tahun baru banyak yang berzina itu biasa udah. Belum layak ente di sini. Udah yang lain. Datang lagi yang lain. Ente ngapain? Ana minggu ini bikin si fulan dan fulana bercerai. Terus akhirnya mereka berpisah. Nah ini nih baru nih. Nah, ini baru spesial. Ente layak duduk di sini. Ya. Akhirnya dia duduk di sampingnya iblis. Ya. Makanya memisahkan antara dua orang itu paling disenangi oleh iblis. Ya. Nama Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, itulah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, bahwa walaupun halal tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan memang darurat, ya tidak bisa tidak, maka perceraian ini menjadi solusi bagi kehidupan rumah tangga. Berbeda dengan agama yang lain. Agama yang lain itu satu pasangan seumur hidup, nggak bisa tuh cerai, nggak bisa cerai. Akibatnya apa? Udah berantem, udah kena KDRT, tapi nggak bisa cerai. Akhirnya si suaminya punya simpanan lain, si istrinya punya simpanan lain. Islam ini agama yang realistis dan logis, logis ya. Betul-betul kamil, betul-betul sempurna dalam mengurusi rumah tangga. Jadi ada solusi-solusi yang diberikan oleh Islam manakala rumah tangga ini tidak berjalan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab.